Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna wajabat kharajat. Adapun makna wajabat kharajat adalah keluarnya roh. Jadi ini masih berkaitan dengan hadis Nabi yang kemarin kita baca ya. Jadi idza wajabat fala tabkiyanna bakiyatun. Jadi apabila telah keluar ruh ya, fala tabkiyanna bakiyatun, maka jangan menangis dengan sungguh-sungguh. Artinya larangannya ini ditaukidkan oleh Rasulullah. Bakia, seorang perempuan ya. Jadi sasarannya secara khusus disebut perempuan yang menangis, karena mayoritas yang tidak mampu menahan diri dengan dari menangis itu adalah seorang perempuan. Jadi dari hadis itu ada kata wajabat. Apa makna wajabat itu? Adalah kharajat, artinya keluar roh, meninggal ya. Wal buka bil qasri ad-damu. Adapun kata al buka dengan di bil qasri dengan dibaca pendek ya. Wal buka ya. Wal buka ad-damu adalah berlinang air mata. Jadi wal buka bil qasri ad-damu, berlinang air mata. Wa bil maddi raf'us sauti. Kalau dibaca panjang wal buka'u, ini kan ada di atas ya, ada wal buka'u ya. Raf'us sauti adalah menyalingkan suara, menjerit-jerit. Menangis di mana ada suara yang keras gitu ya. Jadi yang perlu diwaspadai kalau menangis disertai dengan jeritan suara, itu bisa saja nanti termasuk di antara yang tidak dibolehkan ya, karena ungkapan kesedihan itu ditampakkan dengan jeritan-jeritan. وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة. وتحرم dan haram an-niyahatu 'alal mayyit, apa menyakiti perempuan ya, lebih pada tindakan perempuan ya. Apa menyakiti 'alal mayyiti wa li sahibiha, dan orang yang melakukannya, uqubatan 'azimatan,
dengan siksaan azimatan yang besar. Jadi ada ancaman ya kalau ada orang-orang yang menangisi ya, atau dengan cara-cara yang lain yang itu dilarang. Jadi bentuk ungkapan kesedihan yang berlebihan ya, seperti yang kemarin kita bahas panjang lebar itu dianggap menyakiti atas mayit, dan orang yang melakukannya itu nanti akan diancam dengan uqubatan azimah, siksa yang besar. Artinya bukan hanya orang yang melakukannya, mayit pun itu bisa terimbas dari tindakan dari keluarga atau pihak-pihak yang menangisi wafatnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin. Rawahu Muslim. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan demikian, an-naihatu, orang yang menjerit ya, mengeluarkan suara perempuan ya, perempuan yang menjerit-jerit ya, ketika ada orang-orang yang dicintainya meninggal dunia, idza lam tatub, apabila ia tidak bertaubat, perempuan itu, tuqamu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan perempuan itu, yang perempuan yang menjerit itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatran, dan akan ditimpakan kepada an-naihah itu, pada perempuan-perempuan yang menjerit itu, sirbalun min qatran, itu baju ya, baju sirbal ini baju kurung ya, sirbal baju kurung, min qatran, dari ter ya, dari ter apa itu yang biasa dipakai untuk ya, buat jalan itu. Wadir'un min jarabin, dan juga nanti akan ada baju ya, baju min jarabin, yang itu terbuat dari ulat keriting, ulat-ulat yang membuat tubuh ini menjadi kegatal, tidak karuan. Jadi tubuhnya nanti akan seakan menjadi baju, artinya karena banyaknya ulat yang menempel ke tubuhnya itu menutupi tubuhnya, itu bagaikan baju. Jadi rawahu Muslim, telah meriwayatkan kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Jadi perlu ini kalian ingat-ingat dan disampaikan ya, kepada keluarga. Kalau ada yang meninggal, boleh bersedih, boleh menangis, tapi jangan disertai dengan jeritan atau tindakan-tindakan lain yang berlebihan. Wanauh, dan adapun yang dimaksud dengan nauh ya, bukan di situ ada min ghairi nauhin ya, atau an-naihatu ya, nah itu orang perempuan yang
melakukan nawh itu raf'us sauti bin nadbi. Raf'us sauti bin nadbi yaitu mengeraskan suara bin nadbi dengan meminta pertolongan. Jadi tolong gimana saya ini gitu ya. Jadi dia menjerit-jerit juga ada, kemudian diikuti engkau kati dikirim gitu ya. Nah itu namanya an-naw. Itu kan sering muncul gitu ya. Wan nadbu an taqulal khasiratu, adapun yang dimaksud dengan an-nadbu ya, an taqulal khasiratu adalah berkata al khasirah ya, seorang perempuan yang merasa malang ya, al khasirah yang merasa mendapatkan kerugian ya. Jadi orang yang perempuan yang malang tadi jadi semisal kata pengantin wasanaduhu wasanaduhu, jadi duhai ya, sandaran yang menjadi sandarannya, jadi menjadi sandaran, artinya menyebut-nyebut si mayit itu dengan wasanaduhu, duhai orang yang menjadi sandaran gitu ya. Jadi atau ungkapan lain kalau kita engkau bensa penyakit siapa engkau saya nyari haki, nah gitu ya. Itu namanya menyebut-nyebut si mayit itu dengan ungkapan begitu. Atau ungkapan lain misalkan wa aqwatu dhahrahu, jadi orang yang kuat punggungnya, artinya dia yang mencari nafkah, dia yang memikul tanggung jawab dalam keluarganya. Atau a'azzahu, orang yang mulia, tapi itu maunya itu ya seakan-akan dia merasa bahwa dia menjadi orang yang malang karena ditinggal dengan si mayit itu. Atau ungkapan lain wa adrifus syama'il, duh orang yang bagus akhlaknya, yang bagus perilakunya gitu. Jadi diungkap semua begitu dengan suara keras. Duh maklama orang si fokus akhlak, orang si fokus ke odin. Ya sebenarnya bagi si mayit itu ada sisi lain ya. Kalau ada orang merasa kehilangan, itu sungguhnya berarti dia orang baik kan gitu. Cuma jangan sampai diungkap dengan nada-nada demikian. Boleh menangis, tapi jangan sampai seakan-akan itu yang kemudian merasa bahwa Allah itu telah berlaku zalim pada dirinya. Seakan-akan Allah itu tidak adil lagi pada dirinya. Gusti mak pentut kada mak beniku desas Gusti. Misalkan anaknya yang meninggal. Ya gandenglah anakku Gusti. Nah itu seakan-akan kemudian itu ingin mengeluh bahwa Allah itu telah berlaku zalim untuk dirinya. Jadi wanah wadalik ya, dan seperti yang lain ya, ungkapan lain. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min mayyitin yamutu fayakumu bakihim fayaqulu wajaba lahu wa sanadahu wa nahwa dhalik illa ukila bihi
malakani yalhazanihi ahakada kunta, rawahu Tirmidzi. Jadi ada sabda Nabi, hadis Nabi, ma min mayyitin, ya, tidak ada dari mayit yamutu yang mati mayit, fayakumu bakihim, maka berdiri bakihim, orang-orang yang menangisinya, fayakulu, ya, kemudian berkata orang yang menangis itu, wajabalahu, jabalia, wahai atau duhai gunungku. Nah, jadi apa? Dianggap sama dengan gunung kokoh kekar, dia menjadi tempat berlindung. Atau wasanadahu, ya, ini tempat bersandarnya. Jadi orang mayit itu menjadi tempat bersandarnya. Wanah wadalik, dan seperti itu, ya. Ungkapan lain yang senada, illa wukila bihi malakan, kecuali diutus, ya, bihi, ya, dengan sebab itu, dengan pekerjaan itu, malakani, siapa dua malaikat, yalhazanihi, yang menusuk dua malaikat itu, hi, kepada mayit, ahakada kunta, sambil berkata, ahakada kunta, apakah seperti ini kamu, apakah seperti ini keberadaanmu? Itu apa benar kamu ini gunung, apa benar kamu ini tempat bersandar, apa benar kamu ini apa kuat punggungnya, apa benar kamu ini orang yang mulia, apa benar, sambil itu gara-gara ada keluarganya yang menangis. Jadi apa maknanya? Bahwa bolehlah kita mencintai, tapi jangan kemudian seakan-akan dunia ini menjadi kiamat, bahkan menghilangkan Allah sebagai tempat bergantung kita. Nah, yang lebih hati-hati, jangan sampai ada anggapan Allah zalim, Allah telah berlaku zalim pada kita. Mak lakiku lu Gusti, mak benih selain, misalnya gitu ya. Mak lakiku lu Gusti benih selain. Selain pakal ki bila ucapan ni, jadi selain berarti itu kata ibu tak minta aja. Selain ucapan atau kali. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkan kepada hadis Imam At-Tirmidzi. Wa qala innahu hasan, berkata Imam Tirmidzi, innahu, sungguhnya hadis hasanun, adalah hadis hasan. Al-lahzu darbus sadri bil yadi hiya maqbudatun. Jadi yang dimaksud dengan al-lahzu itu darbus sadri bil yadi, adalah memukul dada bil yadi, dengan tangan, wahiyya maqbudah, sedangkan tangan itu maqbudah, tergenggam. Jadi begini mukul itu. Gusti, mukul pupuk gitu. Kadang kan ada gitu ya, itu dicegah itu. Tidak, buat penerima. Jadi semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi istirja'nya itu diingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak itu milik Allah, titipan kepada kita. Ketika Allah sang pemilik meminta kembali, maka apa? Ya harus dikembalikan, karena itu hanya titipan. Wa amma syakkul jaybi wa darbis sadri wal khaddi wa nasri sya'ri
Waddu'a'u bilwaili wa nahwu dhalika fahada kulluhu haram wa amrun jahili. Wa amma syakul jaibi, dan adapun merobek-robek kerah baju, wa darbus sadri, dan memukul dada, wal khatti, dan pipi, wa nasrus sya'ri, dan menguraikan rambut. Ya, kadang ini kok sosok, ini sosok itu. Lah diacak-acak, ya diacak-acak gitu ya. Ada tuh ya, seperti itu pernah juga saya melihat. Waddu'a'u bil waili, dan doa kepada wail. Jadi berdoa tapi bukan kepada Allah. Jadi kita ini doa kepada wail. Jadi ada Tuhan wail ya dulu ya. Di antara patung-patung yang jadi sembahan orang-orang jahiliyah, itu berdoanya kepada patung-patung itu. Wa nahwu dzalik, dan serupa itu. Fahada, maka adapun ini, kulluhu, semuanya, hada haramun, adalah haram, wa amrun jahiliyun, dan perkara-perkara yang termasuk tindakan jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu ya, atau kalau bisa disebut umum, tindakan-tindakan bodoh, tindakan jahiliyah, tindakan bodoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah, rawahu Syekh. Kata Rasulullah, laisa minna, bukan dari golongan kami, tidak termasuk golongan kami, man, siapa orang, daraba, yang memukul, man al-khududa, ya, kepada pipi, mukul-mukul pipi, ungkapan sebagai ungkapan bersedih. Wasyakka, dan merobek, man al-juyuba, pada kerah baju, wada'a bida'wal jahiliyah, dan berdoa man bida'wal jahiliyah, dengan doa-doa jahiliyah. Rawahu asy-Syaikhan, telah lihatkan kepada hadis asy-Syaikhan. Dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihaini, dan adalah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dalam dua kitab sahih ya, Al-Jami' as-Sahih lil Bukhari wa Muslim, bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salikati wal halikati wasyaqqati. Jadi bari'a Rasulullah SAW, melepaskan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Minas salikati, dari orang yang menjerit-jerit. Perempuan ini sebutin ya, tapi bukan berarti kemudian ketentuan ini hanya berlaku untuk perempuan, tidak ya. Cuma karena kebanyakan perempuan yang bersedih kemudian diekspresikan dengan berlebihan, Rasul menyebutkan khusus. Hati-hati perempuan gitu ya. Jadi Rasul secara khusus ini memberikan nasihat ya. Disebut khusus as-salikah ya. Perempuan yang menjerit ya. wal halikati, dan perempuan yang mencukur rambutnya. Jadi halika ini cukur gundul, seperti Habila ini dipotong rambutnya. Perempuan ini tidak boleh motong gundul rambut ya, kecuali karena sakit. Karena ada hal lain yang lebih penting ya, terpaksa dicukur gundul misalkan, nggak boleh.
Jadi karena rambut itu adalah keindahan bagi perempuan dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi suaminya. Gitu. Jangan, tidak boleh potong gundul. Laki-laki malah dianjurkan ya. Gundul cuma enggak bercermin, enggak indah juga itu ya, pernah enggak biasa. Gitu. Jadi kalau tahallul ya, di situ ada kewajiban potong rambut, perempuan tidak boleh potong gundul. Untuk laki-laki dianjurkan ya, potong gundul. Wasyaqqati, dan merobek-robek ya, merobek kerah baju, merobek baju atau apapun itu, Rasulullah itu berlepas diri dari perempuan seperti itu. Jadi Rasulullah nggak mau ikut-ikut, lepas udah itu urusan dia, saya tidak mau cawe-cawe, saya nggak mau ikut. Kalau sudah Rasulullah begitu, artinya kita ini tidak lagi dipedulikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecelakaan terbesar nanti di hari kiamat. Wassalku raf'us sawti indal musibati, ya, indal musibah ya. Raf'us sawti, salkun itu adalah raf'us sawti, mengeraskan suara, indal musibah, ketika ditimpa musibah ya. Wal makna fi tahrimi dalika, dan adapun makna fi tahrimi dalika dalam pengharaman itu, annahu, wa sungguhnya pekerjaan yusyabbihu tadallumu mimman zalamahu wal istighasatu min dalik wa dalika adlun min Allah subhanahu al-aziz al-hakim. Jadi apa sih hikmahnya ya dalam pengharaman itu? Karena pekerjaan itu yusyabbihu tadallum, itu sama ya, sama dengan tadallum. Tadallum itu mengadukan perlakuan dolim, mimman zalamahu, dari orang zalamahu yang telah melakukan kedoliman iman itu kepada orang itu. Jadi seakan-akan kalau dia meninggal itu bisa ke arahnya tadallum, seakan-akan Allah itu berlaku zalim bagi dirinya. Wal istighasatu min dalik, dan mohon pertolongan dari hal itu. Jadi dia menjerit-jerit itu ya, itu seakan-akan Allah berlaku zalim, kemudian diminta tolong pada orang sekitarnya itu. Seakan-akan begitu. Kenapa kemudian diharamkan? Wa dzalika 'adlun minallahi subhanahu al-'azizil hakim. Itu semua adalah adlun, keadilan, minallah, dari Allah subhanahu al-'azizil hakim. Jadi kalau ada yang meninggal, itu jangan sampai kemudian ada perasaan, ada kita ini merasa bahwa Allah telah berlaku zalim pada kita. Jangan sampai, karena yang harus kita pahami, diri kita semua ini milik Allah. Sang pemilik sejati Allah, hanya titipan untuk diri kita. Ketika sang pemilik memintanya, ayo diikhlaskan ya, diikhlaskan. Yang meninggal mudah-mudahan menjadi husnul khatimah, kemudian yang ditinggalkan itu kemudian sabar menerima ujian musibah itu. Jadi begitu sikap kita. Wallahu a'lam bishawab.